Belajar Cinta bab pertama. Episode Naya pergi ke pasar. Pagi ini hari sangat cerah sekali. Dan hari ini adalah hari di mana Kanaya akan mengikuti tes CPNS yang akan diadakan di GOR. Hai, perkenalkan, namaku Kanaya Saputri. Panggil saja aku Naya agar lebih akrab. Aku baru saja lulus kuliah di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta. Kini aku pulang kampung setelah lulus kuliah. Sepanjang hari kuhabiskan dengan membaca, karena aku ingin mengikuti seleksi CPNS yang diadakan di kotaku. Aku mau cari referensi yang banyak. Ayo kita berangkat sekarang. Naya berangkat ke pasar Buku Lowak dengan angkutan umum. Jarak antara rumah dan pasar tak begitu jauh. 15 menit sudah sampai ke tempat tujuannya. Berjalan Gita berkeliling, mencari buku yang ia cari. Ah, panas sekali, ujar Naya. Memang cuaca lagi bagus, matahari bersinar dengan bangganya. Aku mau makan es campur di ujung sana dulu. Bang, es campurnya satu ya. Naya memesan 1 gelas. Ini Neng, ujar Mamang penjual es campur. Makasih Mang, ujar Naya sambil menerima gelas yang diberikan kepadanya. Wah, panas-panas gini memang enaknya minum yang segar-segar begini, ucapnya. Setelah dahaganya hilang, Naya mulai mencari buku lagi. Mang, berapa es campurnya? Tanya Naya. 7.000 Neng. Setelah membayarnya, Naya langsung berburu yang ia cari. Saat ia sudah mendapatkan bukunya, ada yang menegurnya dan bertanya, "Ini Mbak Naya kan?" Tanya seseorang. "Iya, benar," jawab Naya. "Ingat enggak?" Tanya orang itu lagi. Naya sedikit berpikir, namun ia tak ingat apapun. "Ah, aku adiknya Mas Seka, Mbak." "Masih belum ingat juga," ucapnya. "Oh iya, aku ingat," ucap Naya. "Kamu tari kan?" Tanya Naya memastikan. "Iya benar Mbak, aku tari." "Wah, udah besar kamu sekarang Dek," ucap Naya. "Kamu sekolah di mana sekarang?" "Aku sekolah di SMK Sejati Mbak." "Apa kabar Mbak Naya?" Tanya Tari. "Baik, kamu sendiri gimana?" Tanya Naya. "Aku juga baik-baik aja Mbak." "Oh iya, gimana kabar Mas Eka?" "Dia baik-baik juga Mbak, malahan sekarang dia sibuk mengurus perkebunan Mbak. Dia jadi petani sekarang. Nggak pusing dan bisa mengembangkan hobinya dalam budidaya perkebunan." "Kamu ngapain kesini?" Tanya Naya. "Aku lagi cari bahan buat presentasi Mbak." "Mbak kapan-kapan main ke rumah ya. Mas Eka pasti senang Mbak datang," ujar Tari. "Iya, nanti kalau ada waktu Mbak main ke sana. Minta nomor Mbak Naya aja," pinta Tari. Ini Naya menunjukkan nomor HP-nya. "Ya udah Tari, Mbak mau ke tempat lain lagi." "Oh iya Mbak," sambil berpelukan. "Kamu hati-hati ya," ujar Naya. "Iya Mbak, Mbak juga ya." Tari pun mencium tangan Naya. Naya segera ke pasar untuk membeli bahan buat makan malam nanti. Setelah selesai belanja, dia merasa lapar dan pergi ke kedai dekat sana. "Bu, pesan nasi gorengnya 1 ya." "Pedas nggak Dek?" "Iya Bu, agak pedas sedikit." Makanan yang dipesan pun sudah dibuat. Naya makan nasi goreng itu dengan lahap. "Makasih Dek," jawab ibu itu. "Sudah lama ibu jualan?" Tanya Naya. "Sudah 3 tahun ini Dek," ucapnya. "Saya jadi ingat seseorang kalau makan nasi goreng." "Oh, siapa Dek? Pacarnya ya?" Tanya ibu itu. "Bukan Bu, hanya teman.
Dulu sewaktu masih sekolah kami sering pergi bersama dan selalu makan nasi goreng. Ajak saja dia ke sini, Dek, ujar ibu itu. Ah, iya Bu, lain kali, jawab Naya. Berapa ini semua, Bu? 12.000, Dek, sama minumnya. Makasih Bu ya, ucap Naya. Iya, lain kali mampir lagi, Dek. Iya Bu, kalau datang ke sini, saya akan mampir. Jangan lupa diajak temannya juga, ujar ibu itu. Sip, Naya memberi kode pada ibu itu. Dan Naya pulang ke rumah setelahnya. Akhirnya sampai rumah juga. Lelah juga berjalan seharian. Ah, untung buku yang aku cari ketemu. Aku akan belajar giat agar lulus, ujar Naya penuh semangat. Tapi aku lelah sekali, aku perlu istirahat. Mau istirahat sebentar saja. Jambeker Naya berdering keras. Terjatuh dia dari kasurnya. Ah, berisik kalilah kamu ini, ujar Naya, ngomel pada jambekernya. Gara-gara mimpi manjat dan jatuh dari pohon. Malah jatuh dari kasur. Akhirnya dia bangun dari lantai itu sambil menepuk-nepuk bokongnya. Aduh, sakit juga ya, ujarnya sambil meringis. Ibu belum pulang. Aku masak dulu. Ibu pulang, terdengar suara ibunya dari luar. Wah, wangi sekali Naya. Kamu masak apa? Tanya ibunya. Masak ayam Bu, mau dibuat ayam penyet. Dan oseng kacang panjang dan tempe. Dan sambal terasi. Wah, enak tuh, ucap ibu Naya. Ibu mau mandi dulu ya. Oke, jawab Naya. Aku akan menyelesaikan masakanku dulu. Naya memang anak yang rajin. Dia selalu membantu ibunya karena ibunya sibuk bekerja. Jadi Naya yang mengurusi rumah. Mereka hanya tinggal berdua saja. Ayah Naya pergi entah kemana, sehingga ibunya lah yang jadi ibu sekaligus ayah baginya. Namun mereka melaluinya dengan bahagia. Ibunya bekerja di sebuah toko roti temannya, dan itu lebih dari cukup untuk mereka berdua. Bu, ayo makan kita, ajak Naya. Iya, ibu lagi beresin kamar dulu. Naya sibuk menyiapkan makan malam. Tak lama HP-nya berdering. Halo, terdengar suara riang dari balik telepon. Mbak Naya, ini Tari. Oh, Tari. Iya. Ini nomor Tari, Mbak. Tolong di-save ya, ujarnya manja. Oke, Mbak. Save nomor Tari. Tari, kamu lagi ngapain? Kesini sebentar. Terdengar suara lelaki dari telepon. Mbak, udah dulu ya. Aku dipanggil Mas Eka. Lain kali kita sambung lagi, ujarnya. Iya, jawab Naya. Mengejar Cinta, bab kedua, episode Naya kerja di toko bunga. Setelah panggilan telepon dari Tari berakhir, Naya bertanya-tanya, seperti apa wajah Seka sekarang? Itu yang ada dalam benaknya. Ibu Naya memanggilnya. Namun Naya masih dalam lamunannya. Naya, kamu melamunin apa? Tanya ibunya. Oh, gak ada Bu. Naya segera mempersiapkan hidangannya. Ayo kita makan, ujar Naya. Wah, masakanmu maknyus, puji ibunya. Kamu tadi dari mana saja? Tanya ibunya. Aku dari pasar Loak, tadi cari buku. Ketemu bukunya? Tanya ibunya lagi. Iya, ketemu Bu. Oh iya, tadi ibu dengar ada yang nelpon kamu. Siapa? Ibu lihat setelah kamu teleponan, kamu langsung bengong sendiri. Apa mantanmu? Tanya ibunya menggoda anaknya. Bukan Bu, tadi itu Tari, jawab Naya. Dia adiknya Mas Eka, jawab Naya. Tuh kan, kata ibunya. Tuh kan apa ibu ini?
Seka bukannya dulu itu adalah mantanmu ya? Ibu tahu dari mana hal itu? Ibu mana yang tidak tahu tentang anaknya? Kamu juga sering menceritakan dia sama ibu. Tapi sebagai teman, bukan mantan. Hahaha, ibunya tertawa lepas. Bisa-bisanya ibu tertawa seperti itu. Selesai makan, Naya beristirahat sejenak. Setelah itu, ia segera belajar. Naya masih memikirkan Seka. Apa kabarnya dia? Apa dia masih ingat denganku? Ujar Naya. Naya menghela napasnya. Sejak saat itu, aku tak pernah bertemu lagi dengannya. Aku tidur dululah. Lelah sekali berjalan seharian. Besok aku akan pergi ke pasar untuk membeli bahan buket. Tadi aku sudah lelah, jadi gak kuat lagi untuk mencari bahan buket. Lumayanlah, masih ada yang pesan buketnya. Kring kring kring, bunyi alarm Naya. Aku akan sholat dulu, baru masak. Bu, panggil Naya. Iya, ini sudah bangun. Ya udah kalau gitu, aku mau ke kamar mandi duluan ya. Iya, jawab ibunya. Setelah Naya selesai sholat, ia segera ke dapur. Ia masak nasi dan mulai buat sambal. Ibunya membantu memotong sayuran. Naya, ibu hari ini buru-buru mau berangkat. Oh iya bu, kita buat sarapan yang simpel aja, biar ibu bisa berangkat cepat. Iya nak, ucap ibunya. Masakan pun selesai dan siap dihidangkan. Setelah selesai makan, ibunya segera mandi dan berkemas. Hari ini banyak orderan kue, kata beliau. Naya, ibu pergi dulu ya, pamit ibunya. Naya segera mencium tangan ibunya. Kini giliran Naya beres rumah. Kapan aku bisa kerja ya? Lamaran yang aku kirim ke perusahaan manapun tidak ada panggilan untuk interview. Aku bingung mau usaha apa. Modal pun gak punya. Malangnya nasibku, aku harus bekerja keras. Nanti setelah kelar kerjaan rumah, aku akan cari kerjaan part-time aja di sekitar sini. Wah, kelar juga kerjaan rumah ini. Aku mau rebahan dulu sebentar. Rasanya pinggang mau copot. Gak kelihatan memang kerjaannya, tapi melelahkan sekali. Jam berapa ini ya? Sambil melihat jam dinding. Jam 9. Aku akan mandi dulu. Aku udah cantik dan rapi. Aku mau cari toko yang butuh pegawai. Aku mau melamar di sana dulu saja, sambil menunggu jadwal CPNS. Aku harus cari uang buat ongkos, biar gak minta sama ibu lagi. Ayo kita berangkat. Semangat, ujarnya. Naya, kamu pasti bisa, dalam hatinya. Wah, itu ada toko kelontong, tanya di sana saja. Siapa tahu lagi butuh pegawai toko. Permisi, apa di sini lagi butuh pegawai toko? Tanya Naya. Mohon maaf dek, kami nggak ada lowongan, ujar pemilik toko tersebut. Oh iya pak, terima kasih. Saya permisi. Iya, ucap pemilik toko itu. Kemana lagi ya? Ke sana saja. Panas sekali hari ini, padahal masih jam 10. Permisi bu, ucap Naya. Apakah di sini butuh pegawai toko? Maaf dek, nggak diperlukan pegawai di sini, karena tokonya nggak besar. Baik bu, terima kasih. Akhirnya Naya mencari tempat lainnya. Namun masih saja tidak ada yang membutuhkan pegawai toko. Aku mau cari kerja apa lagi ya, ujarnya. Wah, itu ada toko bunga di seberang sana. Aku akan coba saja tanya di sana. Naya bergegas ke sana penuh semangat. Permisi pak. Iya neng, ada apa? Tanya bapak yang di toko itu. Ini pak, saya mau tanya, ujar Naya. Sebenarnya ia ragu untuk menanyakannya,
Namun ia nekat saja. Misal ditolak lagi, ya mungkin ia akan menyerah dan pulang. Apakah di sini lagi butuh pegawai? Tanya Naya. Eneng beneran mau kerja di sini? Tanya bapak itu lagi. Iya pak, ujar Naya semangat. Sepertinya ada harapan dalam hati Naya. Di sini memang lagi butuh pegawai untuk penjaga toko. Apa Eneng mau kerja di sini? Ujarnya. Mau banget pak, ujar Naya senang. Ya sudah, besok Neng datang lagi kemari. Besok mulai kerjanya ya, ujar bapak itu. Kenapa enggak sekarang aja pak? Besok aja, soalnya ini udah tengah hari. Kalau saya lihat-lihat dan bantu di sini, hari ini apakah boleh? Tanya Naya. Ah, kalau mau Eneng begitu silakan saja. Tampak Binar bahagia di mata Naya. Ini awal hidupku, ujarnya. Semangat. Datanglah seorang cowok tampan. Naya tidak tahu jika ada yang datang, karena ia sedang menyusun bunga-bunga agar tampak menarik pelanggan. Cowok itu pun masih memilih bunga yang ada di bagian depan. Dan akhirnya ia menanyakan kepada penunggu toko. Mbak, panggil cowok itu. Namun belum ada jawaban. Mbak, berapa harga bunga yang ini? Ujarnya. Agak dikeraskannya suaranya. Oh iya, sebentar, jawabnya. Ah, iya mas, mau yang mana? Ucap Naya. Dan ia begitu terkejut setelah melihat cowok itu. Kah, kamu? Naya masih kaget. Kamu Naya kan? Ujar cowok itu. Iya, aku Naya. Kamu masih ingat aku? Ujar Naya gugup. Iya, aku gak mungkin lupa sama kamu. Gimana kabarmu sekarang? Tanya cowok itu. Aku baik-baik saja. Kamu apa kabar? Tanya Naya balik. Aku juga baik-baik saja. Tersenyum. Wah, bikin mau mati saja melihat senyumnya. Dalam hati Naya. Kapan terakhir kali ketemu dengannya? Dia makin tampan saja dan gagah. Aku merindukanmu, Seka, ucapnya lirih. Namun Seka tak mendengar apa yang ia ucapkan. Cowok itu adalah Seka, kakak tari yang kemarin bertemu dengannya.